Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi semua anggota Jemaat GKI Batang Pambelum serta warga jemaat yang baru beribadah di Gereja Batang Pambelum. Bagi warga jemaat yang belum terdaftar dan mempunyai kerinduan untuk menjadi anggota Jemaat GKI Batang Pambelum agar dapat dilayani seterusnya, dimohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri di kantor Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum setiap hari kerja Selasa hingga Sabtu pukul 9 hingga pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian Minggu tanggal 22 November 2020 pukul 8 WIB sesuai dengan berita jemaat, tidak ada perubahan liturgi bahasa Indonesia New Normal. Pimpinan Kebaktian Pendeta Walter Supa MDip. Kebaktian Minggu tanggal 29 November 2020 pukul 8 WIB sesuai dengan berita jemaat, tidak ada perubahan. Liturgi Minggu Advent pertama, pimpinan Kebaktian Pendeta Itayani Tidalip. Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi warga jemaat dalam minggu ini dari tanggal 22 hingga 28 November 2020. Tuhan memberkati kehidupan dan rumah tangga saudara. Amin. Bagi warga jemaat yang ingin dilayani sehubungan dengan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahannya, agar dapat menghubungi petugas yang tertera dalam berita jemaat ini. Akan dilaksanakan baptisan kudus anak pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 atas nama Mikhael Christian, anak dari Bapak Andreas Adpritman Boster dan Ibu Ningtyas Renatiara. Diinformasikan untuk seluruh warga jemaat GKI Batang Pambelum mulai bulan November 2020 dan seterusnya. Ibadah minggu dilaksanakan di Gereja Batang Pambelum secara tatap muka setiap minggu pukul 8 WIB dengan mematuhi protokol kesehatan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tema Natal kita tahun ini, mereka akan menamakannya Immanuel, terambil dari Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Untuk berita keuangan tidak kami bacakan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan nama dan jumlah nominal, Bapak Ibu dapat menghubungi bendahara majelis jemaat maupun bendahara panitia pembangunan. Demikian berita jemaat pada pagi hari ini yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memulai ibadah kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru, new normal life, di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Dalam tatanan normal baru ini, aktivitas peribadatan diaktifkan kembali dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah guna mencegah penularan COVID-19. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan dengan tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan. Kita bersyukur meskipun dalam situasi seperti ini kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Ibadah kita hari ini juga disiarkan secara langsung atau live streaming sehingga saudara-saudari kita yang tidak dapat hadir karena kondisi tertentu juga dapat mengikuti ibadah ini. Kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 28 bait yang pertama,
sidang jemaat kami undang bangkit berdiri, nyanyikan Tuhanku, haleluya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kami undang sidang jemaat untuk menaikkan pujian jika jiwaku berdoa. Setelah doa pengampunan dosa, kami persilakan kepada jemaat yang akan menyampaikan pujian untuk maju ke depan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta berhikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kami persilahkan.
bersamamu Tuhan. Langkah demi langkah telah ku jalani bersamamu Tuhan. Ku tak dapat berjalan sendiri tanpa bimbinganmu Tuhan. Letih lemah aku Tuhan, tanpa berjalan bersamamu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta akan kuasa-Mu Tuhan. Terangi jalanku, terangi hidupku di bumi ini. Yang dapat ku berikan padamu, inilah talentaku Tuhan. Yang Kau berikan padaku, yang Kau kasihi bagi diriku. Ku rindu akan jamahan-Mu Tuhan, ku rindu akan kuasa-Mu Tuhan. Segala sukaku, segala dukaku, ku taruh di tangan-Mu. Ku rindu akan jamahan-Mu Tuhan, ku rindu akan kuasa-Mu Tuhan. Ku serahkan padamu, ku berserah padamu Tuhan, tolong hidupku.
Pembacaan Alkitab kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai 16 dan dilanjut ayat 20 sampai 24. Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai 16 dan dilanjut 20 sampai 24 dengan perikop Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari domba-dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu, di padang rumput yang baik, dan akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana di tempat pengembalaan yang baik mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ayat 20. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku seperti mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Kita akan memasuki pelayanan firman dan doa syafaat nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan lagu NKB nomor 119 bait yang pertama. Nyanyikan lagi bagiku. Firman bagi
kita panjatkan doa kita. Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kami bersyukur kami memiliki semangat, kekuatan, kesehatan, dan kemauan untuk beribadah di gereja ini. Dan kami juga yakin warga jemaat-Mu yang tidak bisa ke gereja oleh berjaga-jaga untuk antisipasi akibat COVID-19 karena gereja tidak sanggup atau diatur ketentuan untuk tidak boleh banyak ibadah. Kami yakin jemaat juga beribadah di rumahnya dengan caranya sendiri, dengan liturgi yang ada, atau mengikuti siaran yang langsung ini juga, dan nanti sore juga akan dibuat videonya. Kami mohon jemaat mau beribadah di rumahnya masing-masing. Kami juga mohon Tuhan, kami yang sudah datang ini dan yang beribadah di rumah masing-masing, terimalah kami dan berkenanlah Tuhan menganugerahkan kuasa-Mu dalam hati kami. Karena kami rindu sekali untuk bercakap dengan Tuhan atau menerima pengajaran, menerima nasihat, menerima bimbingan dari Tuhan. Dan kami mohon agar firman Tuhan yang telah ditetapkan oleh Almanak Gereja GKE dan yang akan kami baca sekaligus kami renungkan sungguh-sungguh menjadi bimbingan atau pegangan bagi hidup kami. Karena kami merasa ajaran Tuhanlah, firman Tuhanlah yang bisa mengatur pikiran, perasaan, dan perbuatan kami ke arah yang benar dan tidak berakibat membahayakan kami, justru menyelamatkan kami, menenangkan kami, bahkan memberi kami semakin berpengharapan bahwa kami akan menerima kasih dan kemuliaan yang datang dari Tuhan. Berfirmanlah kepada kami umat-Mu yang sudah datang ke gereja, yang bisa datang ke gereja walaupun dengan terbatas jumlahnya, dan yang beribadah secara langsung mengikuti live streaming di HP atau di TV-nya, baik saat ini atau pada jam-jam yang akan datang. Di dalam kuat kuasa Roh Kudus kami datang menyembah-Mu dan memohon Tuhan berfirman. Amin. Sesuai almanak gereja diambil dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23 yang demikian bunyinya. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapamu yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaannya dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua
dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya buat judul yaitu tolak ukur seseorang, atau salah satu tolak ukur seseorang dikatakan orang benar atau orang yang berpengertian tentang kemuliaan Allah ialah apabila orang itu beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu salah satunya. Orang merasa senang, misalnya kita sebagai ayah, sebagai pimpinan sesuatu, kita akan senang, puas, rasa aman dengan anak kita kalau anak kita itu sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan setelah itu hidup juga dalam kasih terhadap sesama orang kudus dan orang lain. Artinya dia bisa bergaul dengan baik. Kita puas walaupun mungkin kita gagal dalam membantu dia dalam prestasi pendidikan. Tapi kalau dia bisa taat, mau ke gereja, mau berdoa, kita cukup senang. Kalau bagi saya, target pembinaan terhadap anak tidak terlalu muluk-muluk gitu ya. Kalau anak itu takut kepada Tuhan, atau beriman, atau beragama, dan hidup bisa bergaul dengan sesama, tidak menyakiti orang lain gitu. Sudah cukup berhasil lah pendidikan kita, binaan kita, atau harapan kita untuk anak kita. Demikian halnya para pendeta, saya pikir ya, kebanggaan khusus istimewa di luar dari yang dia terima apabila dia memimpin jemaat atau membina jemaat. Jemaatnya semuanya beriman, aktif, rajin beribadah. Di tengah masyarakat, jemaatnya bisa bergaul. Di tengah keluarga, mereka bisa akur-akur. Itu keberhasilan yang luar biasa, saya pikir ya. Demikianlah Rasul Paulus. Dia bangga luar biasa dengan jemaat Efesus. Dia hanya mendengar kabar bahwa jemaat Efesus hidupnya luar biasa. Dia mendengar bahwa iman mereka dalam Tuhan kuat, teguh, dan kasih terhadap sesama juga bagus. Oleh sebab itu Rasul Paulus sangat memuji dan sangat mengucap syukur kepada Allah karena warga jemaat di Efesus hidupnya taat, penyembah Tuhan dan penurut. Jadi tanpa kita beriman dan tanpa berbuat kasih, ada juga di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 23. Iman sampai 26 ya. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jadi keduanya ini penting. Atau tolak ukur orang benar, orang baik, orang berpengertian. Minimal dua ini, beriman dan punya hidup dalam kasih. Jadi sia-sia kita punya iman yang taat tapi tidak berbuat kasih. Atau sebaliknya juga mungkin ada orang mampu berbuat kasih tapi tidak beriman. Ada juga ya. Ada banyak orang yang mengabdikan hidupnya tapi tidak beriman, tidak taat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana cara kita agar kita dapat hidup benar dan mampu memiliki pengertian yang benar tentang kemuliaan Allah? Paulus tadi agar jemaat Efesus bertahan
dan tetap melanjutkan karakter hidup beriman dan hidup dalam kasih, Paulus memohon agar Tuhan terus memberikan hikmat. Paulus berdoa, mengucap syukur dan berdoa memohon agar Tuhan memberikan hikmat Allah. Karena tanpa hikmat kita tidak akan hikmat dari Allah ya. Mengerti tentang Allah itu ya. Ajaran Allah. Makanya kita selalu beribadah saya pikir ya. Selalu membaca Alkitab. Program kita di jemaat, program Resort GKI Palangkaraya sudah beredar ya di jemaat Batang Pembelum. Daftar membaca Alkitab. Ada tanggal jadwalnya dan artinya semua kita. Dan di program jemaat saya bocoran ya. Nanti belangko yang kami kirim itu akan kami tarik. Dan saya pikir nggak mungkin ibu bapak nggak membohongi, nggak membaca atau ditandain sudah baca. Di program jemaat kita akan diberi prakat. Siapa yang membaca Alkitab habis sesuai dengan yang dibagikan. Kalau belum ada dapat, mohon maaf ya kalau enggak, karena situasi. Dianjurkan bagi yang mau share ke rekam dan share ke warga boleh. Jadi baca semua ya, ikutin walaupun tidak kena jadwal namanya. Ikuti baca, kalau sudah baca tanda sendiri. Itu saya pikir bagian dari cara kita mendapat hikmat. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat 17, kita tidak akan bisa mengerti tentang Yesus mati, Yesus lahir, Yesusku jadi Allah. Padahal dia jadi lahir secara manusia. Kalau tidak hikmat Allah, tidak akan kita bisa mengerti. Tidak ketemu terus, tidak akan kita menyembah Yesus. Itu Allah, Tuhan, kalau tidak hikmat Allah. Kalau kita tidak rajin membaca Alkitab, atau tidak rajin tapi tidak rajin baca Alkitab, tapi rajin sembahyang. Karena sembahyang ini kita menerima proses belajar, proses sekolah, proses kuliah. Karena kita akan banyak mendapat pengajaran dan pengetahuan, pengertian-pengertian. Jadi itulah gunanya kita harus memohon terus hikmat dari Tuhan. Jadi yang kita tidak pahami akan dapat. Syarat kedua agar kita dapat menjadi orang berpengertian dan benar adalah memohon wahyu Allah. Selalu hidup menurut wahyu Allah. Ya, wahyu Allah sudah terjadi. Saya pikir terus terjadi, terus datang saja wahyu Allah. Memang secara literatur wahyu itu disampaikan kepada nabi dan rasulnya. Tapi saya pikir ya kita semua adalah skala kecil, kita adalah nabi dan rasul juga. Jadi bisa saja Tuhan menyampaikan wahyunya. Wahyu itu kata-kata Tuhan yang diperdengarkan untuk nabi dan rasul. Walaupun tidak kata-kata Tuhan yang kita dengar, tapi perasaan dan pikiran kita melihat Tuhan, mengingat kata Tuhan, itu saya pikir udah terima wahyu gitu ya. Jadi kita selalu meyakini wahyu dari Tuhan agar kita bisa atau minta petunjuk dari Tuhan. Tanpa petunjuk Tuhan kita tidak akan mampu mengenal Allah dengan benar, tidak akan mengerti tentang kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa buktinya? Kita lihat apa bukti bahwa seseorang sudah memiliki pengertian yang benar. Dalam Alkitab tadi, cuplikan-cuplikan yang saya rekap dari yang kita baca, kalau orang itu sudah ciri-ciri
orang yang sudah memiliki pengertian benar tentang Allah. Yang pertama, merasa kaya kemuliaan Tuhan. Dia merasa dirinya kaya, kaya berkat Tuhan. Walaupun secara material mungkin tidak kaya. Tetapi secara perasaan, aman, tentram, damai, sejahtera. Itulah kekayaan. Karena ada banyak orang kaya tapi tidak tentram. Tidak bisa tidur oleh kekayaannya. Tidak bisa istirahat. Belum kaya kalau begitu ya. Orang kaya itu kalau dia aman, tentram, bahagia, tidak khawatir, tidak bimbang. Itulah kekayaan yang sempurna, yang sejati. Merasa kekayaan kemuliaan Tuhan. Enggak pesimis hidupnya ya, untuk orang kaya. Yang kedua, merasa hebatnya karunia Allah. Selalu merasa besar, enggak mengatakan kecil. Bahkan ada orang Kristen itu merasa Tuhan tidak menolong dia, tidak memberkati dia. Tidak mendengar doanya. Sebenarnya sudah hebat kuasa Allah untuk kita. Sudah dia bayar dosa kita, itu sudah lumayan. Utang kita udah bukan lumayan, besar itu ya. Jadi kalau kita melihat ke situ, kita melihat betapa hebat kuasa Allah untuk kita. Yang ketiga, mengakui betapa tingginya kuasa Allah. Tidak ada kuasa yang mampu mengalahkan kuasa Allah ya. Kuasa Allah mencipta, tidak ada kekuatan lain yang bisa mencipta. Kemampuan yang bisa mencipta selain Allah. Yang keempat, ciri orang berpengertian dan benar, mengandalkan betapa Yesus sudah menaklukkan segala kuasa dunia. Jadi kita hanya mengandalkan Yesus yang kuat. Kalau kita masih mengandalkan dukun, berarti kita tidak mengerti Allah. Belum menyembah Allah juga, belum percaya Allah juga. Sedangkan dukun kalah oleh Yesus, iblis kalah oleh Yesus, masa kita menyembah orang yang kalah gitu ya. Saya kemarin datang ke Pak Sion. Saya tanya sebenarnya dia, entah apa dia, saya tanya Pak, ada enggak penyakit yang seperti ini? Pernahkah Bapak tanya-tanya gitu, bisakah orang lain mengobatnya? Oh saya juga sudah katanya, tapi saya malas dengan dukun, dibilangnya ini perbuatan orang yang dekat. Wah bikin saya jadi banyak musuh katanya, saya enggak mau. Syaratnya banyak, enggak boleh datang orang mati. Saudara saya mati, enggak sanggup saya katanya. Gimana enggak datangnya? Enggak bisa masuruk sadai. Wah terlalu banyak syaratnya katanya. Nah saya hanya mengandal Tuhan Yesus saja Pak, syukur. Maksud saya bukan ke dukun, saya itu tanya itu, adakah orang lain yang mirip? Karena penyakit beliau itu lemak yang membungkus lambung kita, perut, antara perut dengan usus itu ya. Jadi bukan usus dia punya ya. Amun bahasa itahna belutak kah. Banyak belutak itu yang ada virusnya di situ, ada cairan di situ. Itu. Jadi agak langka. Jadi saya tanya beliau, enggak mau saya Pak katanya dengan dukun terlalu banyak syaratnya. Ya kita ngandalkan Tuhan aja apapun terjadi katanya. Syukur gitu. Walaupun tidak maksud saya bukan nguji nanya soal itu ya. Dan ciri orang yang sudah percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus khususnya ya, merasa dirinya bagian dari tubuh Kristus. Jadi kalau kita tubuh Kristus, ya penampilan kita, wajah kita, kata-kata kita, ucapan kita, tindak tanduk kita, tangan kita, ya miriplah tangan Yesus gitu ya. Karena kita tubuh Kristus.
kita tidak akan bikin malu Yesus gitu ya. Malah kita bikin bangga Yesus. Karena kita tubuhnya. Jadi itulah ciri dari orang yang hidup benar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Selamat memperoleh pengertian dan kebenaran dari Allah. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Ya Allah, kami mohon Engkau memberkati kami yang telah mendengar dan merenungkan, mengartikan firman Tuhan. Baik upaya kami, tapi kami menyadari kemampuan kami mengartikan firman Tuhan memang terbatas. Oleh sebab itu kami mohon hikmat dari Tuhanlah. Kami mohon Roh Kudus membantu kami mengerti firman Tuhan tadi. Dan agar kami bisa mengerti, kami harus ingat-ingat, renungkan terus, pelajari terus ketika kami keluar. Maka kami nanti bisa dikatakan orang yang beriman dan kami akan mampu mempraktekkan bukti iman itu dalam perbuatan yang disebut dengan kasih. Ya Allah Bapa kami mohon Tuhan menyertai kami di rumah sepanjang minggu ini lagi, supaya kami bahagia dan bisa menikmati berkat Tuhan di rumah, bisa istirahat dengan nyenyak, dan bisa bermusyawarah bermufakat dengan istri, suami, dan anak-anak untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan untuk berbakti, bekerja, dan berusaha. Dan kami mohon Tuhan yang sumber berkat mempermudahkan kami untuk mengerjakannya dan mengambilnya dan membawanya dan menikmatinya. Dan kami ingin kalau berkelebihan atau ada orang yang membutuhkan pertolongan kami melalui akal pikir kami dan tenaga kami atau harta kami, kami mohon Tuhan pakai kami supaya kami bisa menyampaikan, membagikan berkat Tuhan yang ada pada diri kami. Bapa kami yang di surga, kami mohon Engkau menjauhkan sakit penyakit, bahaya celaka, roh jahat, iblis, setan dari rumah tangga kami, dan menyembuhkan kami yang sakit, yang sedang mengidap penyakit, dan memberikan kekebalan dan daya tahan tubuh supaya tidak terserang penyakit. Kami juga mohon Tuhan datang menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit terserang COVID, khususnya seluruh dunia dan rakyat kami Indonesia ini. Kami mohon Tuhan sembuhkan dan berikan daya tahan tubuh untuk mereka semua. Dan kami mohon juga Tuhan datang untuk janda, duda, yatim piatu, orang terlantar, fakir miskin, orang yang di penjara, orang yang kerasukan roh jahat, orang cacat. Kami mohon Tuhan kasihani mereka, berkati hidup mereka, berkati orang yang merawat mereka. Dan kami mohon Tuhan membuat mereka tenang, sabar dalam penderitaan mereka, dalam sakit penyakit mereka, dalam cobaan yang mereka alami. Dan kuatkan iman kepercayaan mereka, walaupun fisik mungkin lemah. Tapi kami mohon iman kepercayaan mereka kuat, teguh, dan selalu berserah kepada Tuhan. Bapa, kami mohon Engkau memimpin gereja di seluruh dunia dan khususnya gereja kami GKE ini. Agar umat kami hidup dalam iman yang benar dan hidup dalam kasih. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami juga mohon Tuhan memberkati warga jemaat kami yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Tambahkan sukacita dan tambahkan berkat untuk mereka ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga mohon Tuhan memimpin bangsa dan negara ini, supaya pemerintah dapat menyelenggarakan pembangunan fisik maupun pembangunan mental spiritual, sehingga rakyat akan merasakan berbagai fasilitas yang bisa menambah kemajuan bagi daerahnya masing-masing. Dan pemerintah bisa mengendalikan kemauan orang yang banyak dan mengarahkan ke arah yang benar supaya tidak terjadi kekacauan. Kiranya Tuhan memakai aparat keamanan dan penegak hukum untuk menegakkan kebenaran di tengah masyarakat
bangsa dunia dan khusus kami Indonesia ini. Dan kami mohon Tuhan memberkati KPU sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah, khususnya Kalimantan Tengah dan beberapa kabupaten, supaya penyelenggaraannya betul-betul netral. Mereka betul-betul bisa membangkitkan semangat para pemilih untuk bisa datang ke TPS. Dan kami mohon Tuhan memberkati semua para calon pimpinan atau calon bupati, calon gubernur, agar mereka dipakai oleh Tuhan. Mereka akan mampu dengan hati dan dengan mulut mereka dan dengan keyakinan mereka mampu merealisasikan program mereka. Dan kami mohon Roh Kudus juga bekerja kepada para pemilih agar dari kedua calon yang terbaik itu mereka bisa memilih mana yang lebih baik. Tuhan yang memberikan hikmat, yang sungguh-sungguh membangun, yang tidak banyak KKN-nya. Itulah harapan kami. Kami bisa memilih di antara mereka yang memang semua yang terbaik, tapi yang lebih baik. Itu kami mohon pengertian dari Tuhan saja. Ya Allah Bapa kami, dengarkanlah seru doa kami, jemaat-Mu ini dan hamba-Mu, yang kami lengkapi dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan syukur. Kami akan bacakan nas pengantar dari Mazmur dan dari 1 Tawari. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Marilah kita berdoa. Dengan penuh sukacita dan sukarela, kami akan mempersembahkan persembahan kami padamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami, umat-Mu. Berkatilah kami yang akan mempersembahkan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Marilah kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi TKJ nomor 150, Ya Tuhan, hanya inilah. Dapat ku beri padamu ungkapan syukur, apalah dibanding berkat karunia-Mu. Pemberi yang rendah miskin pun Engkau lihat ketulusannya, milik layu
kita akan mengikrarkan pengakuan iman dan sekaligus menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen diakhiri dengan menyanyi haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan untuk duduk kembali. Jumlah jemaat yang hadir pada hari ini adalah 70 orang. Demikian tambahan warta jemaat.